asal bisa, ya kan? Nah, ketika terjadi tahapan-tahapan yang merugikan si pendidik, ya kan, atau sing ngulang, itu lepas tangan, ya, artinya lepas tanggung jawab, karena ibaratnya memberikan sesuatu tidak pernah tahu awalannya atau cara untuk menguraikan, ya, seperti itu. Wis pokoknya sementing sampean budal loh, ya. Sementing pokoknya budal. Nah, bareng dalam perjalanan kejebak di dalam macet, kebingungan, ibaratnya ya, ditanya, lagi piye aku no kene iki perjalanan iki terus piye iki bingung no kene iki. Ya wis pokoke ngono kuwi. Karena belum pernah mengalami, belum pernah melakukan. Akhirnya kebingungan untuk mengeluarkan ibaratnya dalam perjalanan kejebak macet tadi. Mas Rianto ya. Inilah yang diutamakan khususnya sampean yang masuk, ya, yang masuk input yang masuk yang tidak penting untuk jiwa tadi. Sampean kan yang penting asal masuk, yes, pokoknya ini kelihatannya bagus ya tak terima, kan seperti itu. Nah, maka ketika masuk tahapan wujud kanthi selamat sekabehane titik, karena di situ dituntut dengan kejujuran, kelihatannya sama tinggal mengucap kelihatannya, ya kan. Tapi jiwa nggak bisa dibohongi. Nah, terjadilah saman disekat, stop dulu. Ini nggak asal bisa masuk ini, saman resek-resek yang ada di dalam ini perlu diapakan, ibaratnya seperti itu. Nah, itu penjabarannya. Nah, tentang napas yang macet, ya kan, ibaratnya mau mengeluarkan napas macet, ya kan, keluarkan napas 3 kali, gini. Nah, padahal napas yang pertama kan jangan bohong. Nah, kemungkinan besar si saudara tadi ini sering, ya, ketika di Wisma Kang Jito, ya kan, tahu kadang-kadang kita langsung calling, ya, dipandu Kang Jito lewat telepon, ya, di HP, itu kedengaran, magro itu apa bahasanya, ya, tersendat, ya, tersendat, ya. Itu biasanya kan napas di pertama, itu jangan bohong, ini biasanya ini peserta, bukan peserta ya, maksudnya si individu tadi, ya, sedulur tadi, pakai laku itu sering bohong, ya, sering bohong, ya. Jadi bohong di sini kalau sudah masuk di penjiwaan nanti ada antara bohong dan harus jujur. Di situ memang ada beda nih. Tapi kalau sepintas, kalau sudah tidak bohong ya pasti jujur, itu sepintas. Tapi kalau sudah masuk di penjiwaan akan mengerti seperti apa bedanya di situ. Ya, jadi yang paling sering kalau enggak di pertama itu di kedua. Ya, tapi kalau mengeluarkan napas spontan itu lancar, ya berarti di situ orangnya banyak melakukan tatanan-tatanan yang baik. Ya, pokoknya intinya mulus, seperti itu. Nah, maka kalau yang di 3 ini jarang sekali, kecuali orang-orang yang sudah menyuarai menganggap dirinya paling hebat, ya. Jadi jumawa, ya, sombong, aku ngene lah, itu biasanya, tapi jarang sekali. Nomor 3, yang paling sering nomor 1, nomor 2, tapi kebanyakan nomor 2, magro, gitu. Ya. Nah, kadang-kadang si orang tersebut ditanyakan gitu, sama bisa membedakan antara keluar napas pertama dan kedua dan ketiga tadi, mana yang agak bermasalah. Iya, saya merasakan. Nah, padahal itu kan nggak direkayasa. Kadang-kadang ketiga-tiganya mau mengeluarkan itu nggak bisa sama sekali. Mau mengeluarkan napas
gitu nggak bisa. Ya. Katanya ada yang nutup, ya. Satu kali kadang-kadang nggak bisa. Nah inilah kadang-kadang kita itu apa ya, pemahaman dianggap baik, ya kan? Tapi dalam tes kenyataannya jiwa ini tidak bisa menerima karena banyak sekali kebohongan di situ. Makanya inilah yang bisa tak sampaikan untuk dulur-dulur. Mungkin diantara saman-saman, kalau saman diam, ya kan, terus saman merasakan sendiri nafas 3 kali, ya. Nah di sini kalau sampean bisa los, ya berarti tahapannya laku sudah ada nilai baik, ya gitu. Tapi kalau saran praktek kok masih ada yang tersendat, ya kan, magro, ya berarti sama di antara ini di mana? Karena satu, jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau sombong. Nah, sama tinggal yang mana? Yang magro itu yang nomor berapa? Seperti itu. Jadi itu sudah tidak bisa direkayasa. Tidak ada screening atau rank di dalam pemikiran kita, enggak ada. Karena itu spontan. Karena sebelumnya kan Cito juga nggak pernah memberikan informasi nanti kalau ada magro atau tersendat, enggak. Jadi langsung keluarkan nafas 3 kali, biasanya seperti itu. Nah, itulah kejujuran yang real kalau ada tahapan-tahapan yang magro tadi. Bahasanya magro atau tersendat. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Mas Rianto paham ya. Mungkin masih ada perlu ditambah lagi? Apa yang perlu lagi? Lagi. Nun sewu, di belakang Kang Cito itu ada lambang atau apa itu yang 1, 2, 3, 4 ya. Ada ini. Itu nun sewu, ini saya mau tanya karena memang belum tahu. Itu kok seperti Suryo Majapahit, apa betul itu? Iya, nah itu lambang ya, jadi lambang 8 arah mata angin, ya kan. Terus di antara arah itu isinya 8, Mas. Ya. Berarti zaman urung buka sepenuhnya nonggone blogspot, Mas ya. Jadi gambar ya kan, gambar itu melambangkan ya 8 penjuru mata arah, ya, arah mata angin. Terus yang garis-garis 8 ya kan, itu melambangkan kuasa menguasai hidup kita ini. Jadi kalau dihitung satu persatu memang dalam tahapan laku itu mapanya ada, tapi intinya ya kan, kalau kita mengotak-atik gathuk-mathuk ya memang dipatrapnya nopo gathuk, ya, mau dipatrapnya di nopo gathuk, ya kan. Nah cuman di sini kan Cito hanya menggarisbawahi kalau kita sudah berani melakukan tahapan laku wujud jiwa sempurna, di situ paling utama dulu ya, yang paling utama dulu ya. Maka pada laku wujud jiwa sempurna yang paling utama, temuilah siapa yang dawuh dulu. Ini yang paling utama. Maka sering kita sampaikan, orang hidup itu tujuannya untuk menemui siapa yang mengajari dawuh, yang mengajari ngomong ini loh. Ini yang paling utama. Orang hidup itu tujuan pertama. Kalau ada orang hidup tujuannya suruh bercerita, ya Saman bisa ngomong itu loh dulu. Saman bisa ngomong itu, ya kan? Itu siapa yang menguasai omongan itu? Itulah yang kita temukan dulu. Nah, kalau dibalik pertanyaannya, bagaimana cara menemui pajak? Bayar pajak. Jadi itu yang number 1, nomor 1, ya kan? Nah soal pajaknya terserah mau suko ya, suka-suka sampean mau 24 jam, mau mutih, mau banyu, mau ngelos, mau mati geni, dipersilahkan. Nah, tapi nggak bisa spontan seperti membalik telapak tangan, semua proses. Ya.
Di situ nanti sampean pasti akan ditemui dengan siapa yang menguasai kuasa utuh daun itu. Dalam ditemui itu nun sewu, itu dalam waktu ditemui itu dalam bentuk misalnya suara atau apapun itu, kita bisa bagaimana kita membedakan itu sing bener-bener yang menemui kita atau yang munandiko itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini kata-kata yang benar-benar dari yang kuasa mengucapkan, bagaimana non sewu karena saking satunya ini. Gini ya kan tahapannya, maka kita ya kan kita dalam ajaran wujud jiwa sempurna itu ada 5 tahap. Ini pikiran, perasaan, angan-angan, batin, hati. Ini harus menyatu, yaitu tentrem. Ini dulu penguasaannya. Maka 5 alam ini harus tahap demi tahap. Ora iso, Kang aku pengen tentrem piye carane? Pajekem dhisik ditoto. Nggak bisa serta-merta. Tentrem sing seperti apa? Sampean tawahi carane, sampean kudu iso urip sak jerone mati. Urip, mati, dipateni, diuripi, diutuhi. Urip sak jerone mati, nek wis mati dipateni. Nek dipateni diuripi, nek diuripi diutuhi. Iki. Nah piye carane? Ya pacek iku mau. Makanya tumoto, tumeko, tumite, adil, tentrem. Odo. Wujud kanthi selamat sekabehane titik. Odo. 5, konteksnya 5. Ya wis, paham dulu ya. Pokoknya 5 ini nggak iso kan. Ojo goro, kudu jujur, ojo sombong mestine ya kan. Wujud adile diri pribadi. 5. Wis konteksnya pokoknya 5. Lah nek di otak-atik gotak-gathuk wabeh mapan. Etan, kidul, kulon, lor, tengah. Wis. Alama, amarah, supiyah, mutmainah, utuh. Wis. Wis pokoke ape ngomong apa 5. Iki ape digotak-gathukno piye wae yo manjene 5 kuwi, wancene anu otak-atik gathuk-gathuk. Makanya temui dulu siapa yang dawuh sampean yang menguasakan utuh sejati ucapan itu. Tapi nek minta sekilas ya diso. A, I, U, E, O. Ya kan? A, I, U, E, O. Ya. Wis. Meskipun sampean nganggo cara piye wae, 5 iki patokane. 5 iki patokane. Maka sampean alam pikiran kudu di anu kendaleni. Wis, ora usah kepancing enek wong emosi, enek-enek bengek wis rasa. Alam perasaan ora usah dibumboni. Alam angan-angan ora usah dipapakno piye-piye. Alam batin ya uga ora usah dijak mlaku piye-piye. Alam hati titikane tatanan meneng. Nah, maka ini kan orang mengepal kekuatannya pasti seperti ini. Ibu jari di depan, ya, ibu jari di luar. Kalau ibu jari di tengah pasti nggak akan kuat. Ibu jari di dalam pasti nggak akan kuat. Makanya kekuatannya sejati adalah ini. Seperti ini. Maka inilah keteguhan sejati. Ini penjabarannya, ya. Maka sampean nanti kalau tahapannya sudah masuk, sama nanti akan didahului, ya kan? Aku, semua aku, ya kan? Ini tak jabarno ya, teman-teman. Semua mengakui aku, ya aku semua. Pikiran juga ada yang menguasakan, aku juga yang menguasakan pikiran.
Perasaan juga ada yang menguasakan, aku juga yang menguasakan. Angan-angan juga aku yang menguasakan. Batin juga aku yang menguasakan. Hati juga aku yang menguasakan. Kabeh muni aku. Ya. Makanya ketika kita masuk dalam tahapan, ya, tahapan kejiwaan, ya kan, manunggal kawula Gusti ngono kae bahasane. Seleh noleh cul, wis, gak enek kendala. Lagi iso utuh, ini bahasanya. Ya. Tentang orang lain mempersepsikan seperti apa, hak masing-masing. Karena semua mempunyai pemahaman beda-beda. Tapi endingnya, temuilah siapa yang dawuh. Ketika sama nanti masuk, sama pasti akan didawuh. Di situ Mas Rianto. Maka kita nggak usah menyalahkan orang lain, nggak usah menggunjing orang lain, nggak usah menghakimi orang lain dan anu biar orang lain mau mengatakan dawuh seperti apa ini biarkan. Kalau sama nanti sudah ketemu sendiri, sampean nggak akan bisa apa-apa. Sampean akan tahu kebenaran. Orang menilai itu sudah biasa, juri itu berhak menilai, penonton ya berarti. Penonton menilai itu bebas, ya kan? Tapi pemain bisa menentukan langkahnya sendiri. Pemain, ibaratnya pemain sepak bola. Pemain sepak bola iki Mas ya, iki jane ngono wis tak saduk. Tapi apa tak saduk urung kena. Penonton yang ngomong piye? Dasar. Tinggal gitu aja nggak bisa, masa tinggal nutul aja nggak bisa, karena dia belum pernah main, ya, karena dia belum pernah main, makanya paling pintar main itu penonton. Ya, kendel alok, ya? Kendel alok. Makanya sama dengan kita laku kesejatian, ketika kita, ya kan, dalam laku kesejatian mendapatkan dawuh-dawuh seperti ini, banyak dari orang lain mengatakan, wah itu iblis, itu setan, itu jin, yang dawuh itu dajjal. Banyak lho sampean, oh sampean ditakoki lho orang tahu ngerti, kok wis memones orang lain. Sing bisi itu jin, korin, iblis abang, dajjal, wis segala macam. Padahal ditakoki ora ngerti. Paham ya? Nah, inilah antara pemain dan penonton, kita harus bisa membedakan. Seperti itu. Nah, maka jangan pandai bercerita jikalau belum pernah melakukan sendiri. Jangan pandai memonis. Jangan pandai menilai, jangan pandai menghakimi, jangan sok-sokan. Kalau sampean belum pernah tahu kebenaran itu sendiri. Ini pahami. Makanya dulur-dulur tak sampai no. Ojo pinter ngulang. Nah sampean mau awu-awu. Kopi pasto. Nah, ceritanya ini, pokoknya nang iki, biar sama. Ketika si pelaku yang diajari kejebak perjalanan nggak bisa apa istilahnya mengurai, nolongi, ya terus piye? Nah ini kebanyakan seperti itu. Terus tinggal gelanggang. Aku tugasku ngulang, dene nongko piye ya urusane dhewe. Salahnya gelem tak ulang bar.